Halo adik-adik, salam jumpa. Kali ini kita akan belajar mengenai budidaya ternak kesayangan. Nah, pembelajaran kali ini kita ambil dari materi prakarya untuk kelas 8 semester 1. Yang kita ambil adalah bab 3. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita simak pembelajaran sebagai berikut. Baik adik-adik, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai budidaya ternak kesayangan, perlu kita ketahui apa yang dimaksudkan dengan budidaya. Budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Di bidang pertanian, budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Selain di bidang pertanian, hewan juga merupakan salah satu objek yang dapat dibudidayakan. Budidaya hewan melibatkan usaha pembesaran bakalan atau hewan muda pada suatu lahan tertentu selama beberapa waktu untuk kemudian dijual, disembelih untuk dimanfaatkan daging serta bagian tubuh lainnya. Ada juga yang diambil telurnya atau diperah susunya, misalnya pada peternakan susu. Proses pengolahan produk budidaya ini biasanya bukan bagian dari budidaya sendiri, tetapi masih dianggap sebagai mata rantai usaha ternak. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang budidaya hewan peliharaan menyatakan bahwa budidaya hewan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat pada suatu kawasan budidaya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan. Nah, adik-adik, kita akan segera mengetahui jenis-jenis ternak kesayangan. Jadi yang akan kita bahas yang sebagian besar di Indonesia ya. Jenis ternak kesayangan yang pertama yaitu hamster. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hamster merupakan binatang sejenis hewan pengerat atau termasuk ke dalam famili Cricetinae. Hewan ini memiliki ukuran tubuh relatif kecil, yaitu sekitar 7-10 cm untuk hamster dewasa, tetapi ada juga yang berukuran 18 hingga 20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur. Tidak seperti tikus, hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya. Bulu-bulu tersebut memenuhi hingga daerah telinga, ekor, dan kaki. Hamster adalah makhluk omnivora. Makanan mereka biasanya butir padi, tetapi juga termasuk buah segar, akar, bagian hijau tumbuhan, invertebrata, dan beberapa binatang kecil lainnya atau serangga seperti belalang. Di Indonesia terdapat 5 jenis hamster yang banyak dipelihara, yaitu hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborovski, dan Tiongkok. Ternak kesayangan yang berikut adalah kucing. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Wah, lama ya adik-adik. Hal tersebut ditunjukkan dari kerangka kucing di Pulau Siprus. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, orang Mesir kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Jadi lumbung itu adik-adik, itu semacam gudang atau penyimpanan ya, tapi lebih khususnya di pedesaan ya adik-adik. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah
adalah sejenis mamalia karnivora dari famili Felidae. Kata kucing biasanya merujuk pada kucing yang telah dijinakkan, tetapi juga bisa merujuk pada kucing besar, yaitu seperti singa dan harimau. Ternak kesayangan yang berikut adalah kelinci. Pada awalnya, kelinci merupakan hewan liar yang sulit dijinakkan. Kelinci mulai dijinakkan sejak 2000 tahun silam dengan tujuan keindahan, bahan pangan, dan sebagai hewan percobaan. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Secara umum, kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Kelinci di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, banyak diternakan dan secara komersial oleh para peternak. Kelinci di Lembang, di mana kelinci hias ini menjadi primadona para peternak. Sisa kelinci yang tidak termasuk kategori hias akan mereka jual sebagai kelinci pedaging. Jenis-jenis umum yang diternakan adalah American Chinchilla, Angora, Belgian, Californian Dutch, English Spot, Flemish Giant, Havana Himalayan, dan lain-lain, hingga Rex Amerika. Kelinci lokal yang ada sebenarnya berasal dari Eropa yang tercampur dengan jenis lain hingga sulit dikenali lagi. Jenis New Zealand White dan Californian sangat baik untuk produksi daging, sedangkan Angora baik untuk bulunya. Ternak kesayangan yang berikut adalah burung kicauan. Pada habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok 2 hingga 10 ekor. Tiap-tiap grup memiliki pemimpin. Jadi pemimpinnya biasanya yang jantan ya, yang biasanya memiliki kicauan sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki oleh pejantan lain. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, karena tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan liar dapat berkicau, terutama di lingkungan yang terdapat banyak burung jantan yang sejenis. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara di masyarakat Indonesia antara lain murai batu atau murai Medan, lovebird, kenari atau yang biasa disebut canary birds, cucak hijau, kacer, poksai, anis, dan jalak. Jenis burung ini dipelihara sebagai media penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman sekaligus menghasilkan uang, yaitu biasanya dilombakan ya. Jadi siapa yang memiliki burung yang kicauannya paling merdu, nah itu bisa jadi menghasilkan uang. Jenis ternak kesayangan yang berikut adalah burung merpati. Jenis burung merpati bermacam-macam dan memiliki sifat atau ciri tersendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Jika dibandingkan dengan jenis merpati di negara lain, panjang tubuh merpati dari daerah Indonesia bisa mencapai 75 hingga 85 cm. Merpati mempunyai bulu yang beraneka ragam. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna dan tampak mengkilap. Merpati yang kita kenal dalam keseharian adalah merpati batu, atau nama latinnya Columba livia. Anggota famili Columbidae, salah satu hal unik dari merpati adalah kemampuan beradaptasinya dengan lingkungan yang baru. Kemampuan mengagumkan inilah yang menyebabkan tumbuhnya populasi feral, yaitu populasi yang dapat berkembang baik di luar habitat persebaran aslinya. Ternak hias yang berikut
yaitu ayam hutan merah atau galus-galus. Ayam hutan merah adalah sejenis burung berukuran sedang dengan panjang sekitar 78 cm dari suku Phasianidae. Ayam betina berukuran lebih kecil dengan panjang sekitar 46 cm. Ayam hutan jantan memiliki bulu-bulu di leher, tengkuk, dan mantel yang panjang meruncing berwarna kuning kecoklat keemasan dengan kulit muka merah, iris coklat, bulu punggung hijau gelap, dan sisi bawah tubuh berwarna hitam menggilap. Di kepala terdapat jengger bergerigi dan gelambir berwarna merah. Ekornya terdiri dari 14 sampai 16 bulu berwarna hitam hijau metalik dengan buluh tengah ekor yang panjang melengkung ke bawah. Ternak kesayangan yang berikut adalah ayam Sumatera. Ayam ini merupakan ayam khas atau lokal yang berkembang biak di Sumatera Barat yang mempunyai ciri-ciri perawakannya tegap, kepala kecil, paruh pendek, jengger merah, kulit muka merah hingga hitam, dan bobotnya sekitar 2 kg untuk jantan, 1,5 kg untuk yang betina. Ternak kesayangan yang berikut adalah ayam balenggek. Ayam ini berasal dari Kabupaten Solok di Sumatera Barat. Ayam ini mempunyai ciri-ciri sangat pintar berkokok dan suaranya merdu serta berirama. Nah, adik-adik, demikianlah jenis-jenis ternak kesayangan dan apa yang dimaksudkan dengan budidaya. Jika adik-adik memiliki ternak kesayangan yang lain yang mungkin belum dibahas, silakan isikan di kolom komentar ya adik-adik. Oke adik-adik, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti di video berikutnya. Bye-bye. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.